Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, juga dengan tujuan thalabul ilmi. Insyaallah apa yang kita ikhtiarkan ini dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan. Hadirin ikhwat iman jamaah pengajian subuh pesantren Ibnu Hajar, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan membahas bahasan yang sebenarnya sudah diketahui, betapa berbahayanya harta haram bagi diri kita. Namun ini anggaplah sebagai pengingat untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam mencari atau menikmati, memanfaatkan, memakan harta. Dan kita berupaya serta berusaha mencari harta yang halal, juga menyalurkannya pun kepada yang halal. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk mencari, memakan harta yang halal serta menjauhi harta yang haram, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita semua. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, ikfini, cukupkanlah aku, bihalalika, dengan yang halal, an haramika, dan jauhkanlah aku dari yang haram, wa aghnini, dan cukupkanlah aku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, dan dari bergantung kepada selain engkau. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, selain kita diperintahkan untuk mencari harta yang halal dan menjauhi yang haram, kita pun mesti mengetahui dan sadar bahwa rizki atau harta yang halal, walaupun sedikit, itu pasti lebih berkah. Jadi harta halal walaupun sedikit itu lebih berkah. Nah, sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, wal qalilu minal halali yubaraku fih. Sedikit dari yang halal itu lebih membawa berkah padanya. Wal haramul kathiru, sedangkan yang haram, yang kathir, yang jumlahnya banyak, wa yamhaquhullahu ta'ala, itu yadhabu wa yamhaquhullahu ta'ala, yang ada harta haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya, menghancurkannya gitu. Nah, kemudian dalam mencari rizki, kita juga jangan sekedar asal
dapat asal aya ya jangan di dapur gitu. Itu tidak boleh. Tapi harus diperhatikan halal dan haramnya. Sebab kata Nabi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang suatu zaman gitu ya, di mana manusia itu la yubalil mar'u bima akhadal mal. Yang mana manusia itu tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Amin halalin, apakah dari harta yang halal, amin haramin, atau dari harta yang haram. Nah itu juga ya, kita saksikan hari ini gitu ya. Cina bujang-bujang nu halal, nu haram ge hese. Gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Walaupun sedikit, harta halal itu insya Allah berkah. Tetapi harta haram walaupun banyak gitu ya, yadhabu wa yamhaquhullahu ta'ala, akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Nah, bila orang gitu mencari rezeki hanya sekedar dapat, tidak mengetahui atau tidak berupaya mencari yang halal dan menjauhi yang haram, akhirnya mereka menjadi budak dunia. Menjadi budak dunia. Pokoknya dunia diperoleh tanpa pernah peduli aturan. Nu penting aing bisa dahar. Artinya nu penting karaos sok sanajan teu kahartos. Nu penting mah karaos gitu nya. Akhirnya sebagaimana yang disebutkan Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah. Celaka kata Nabi, siapa abdud dinar, budak dinar, wa dirham dan dirham ya, itu mata uang, wal qatifah. Qatifah itu pakaian yang memiliki atau dibuat dari bahan buludru, artinya pakaian mewah. Wal khamisah, itu gamis, khususnya ketika itu pakaian berwarna hitam dan ada bintik-bintik merah, artinya sama pakaian mewah. Nah kata Nabi celaka. Sebab kenapa? In u'tiya rodiya, jika ia diberi maka ridho. Ya. Jika ia diberi maka ridho. Wa in lam yu'ta, tetapi jika tidak diberi, lam yurdo, dia tidak ridho. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa hadza huwa 'abdu hadhil umur. Nah, inilah yang namanya budak harta-harta tadi. Falau talabaha minallahi, manakala ia meminta kepada Allah, fa innallaha idza a'tahu iyyaha radiya, maka jika Allah memberinya ia pun ridho. Lamun keur loba duit, rajin salat gitu nya, rajin ibadah atau yang lain sebagainya. Wa idza mana'ahu iyyaha syakhito, namun ketika Allah tidak memberinya, sakhito, ia pun murka. Nah cenah abdi teh salat wae gitu nya, tapi rezeki teh seureut. Ya. Padahal salat gitu nya, rezeki. Ya. Wa innama abdullah, karena sejatinya hamba Allah itu siapa? Kata Ibnu Taimiyah, man yurdihi ma yurdillah, orang yang ridho terhadap apa yang Allah ridhoi. Itu ya. Wa yushituhu ma yushitullah, dan benci murka terhadap apa yang Allah
murkai, wa yuhibbu ma ahabahullah, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, wa yubghidu, dan membenci ma abghadahullahu wa rasuluhu, membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah dan rasulnya. Bila kita seorang mukmin, kita tahu bahwa rizki itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Rizki itu ya. Artinya gitu, rizki itu sudah ditentukan, sudah pasti. Yang belum pasti apa? Amal, Ibu. Amal, Ibu. Kita itu selalu mencari sesuatu yang sudah pasti, sibuk dengan sesuatu yang sudah pasti, tetapi lalai kepada sesuatu yang pasti. Kan nalika ngantunkeun teh, ngantunkeun sadayana kecuali amal, atau yang 3 teh artinya. Harusnya kita fokus itu kepada yang 3. Terus yang terakhir, ayat yang bercerita wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan bagian dari dunia. Bukan berarti dunia dan akhirat itu 50-50. Bukan. Tapi jangan sampai gitu ya, kita itu melupakan dunia sepenuhnya. Islam tidak mengajarkan gitu ya, cicing di masjid gitu ya, sholat terus-terusan misalkan ya. Tidak, tetapi harus bergaul. Tapi tetap akhirat yang utama. Dunia sebagai sarana. Bukan berarti 50-50. Itu ya Bu. Jadi harus mencari harta yang halal, menjauhi yang haram, jangan asal dapat. Nantinya justru akan menjadi budak dunia. Ada pula ya, orang-orang yang tidak peka. Dia sudah tahu atau sudah paham bahwa harus mencari harta yang halal, tetapi dalam beberapa aspek dia tidak peduli atau tidak mempelajari. Untuk itulah Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, manit tajaro, manit tajaro, barang siapa yang berdagang qabla an yatafaqqaha, sebelum ia memahami ilmu agama. Artinya dia dagang tapi teu apal. Dagang naon anu halal. Dagang anu halal dan atas akadnya. Akad yang halal itu seperti apa? Yang sesuai syariat, tidak hanya sekedar embel-embel. Maka kata Ali itu irtaqoma fir riba, maka ia akan terjerumus ke dalam riba. Di urang mah riba teh bunga bank gitunya, disempitkan. Padahal riba itu bermacam-macam. Sumartaqoma, maka ia akan terus terjerumus. Artinya kalau berdagang gitu ya, harus tahu ilmunya selain ilmu dagang itu sendiri, tapi ilmu syariat. Sebab Islam itu bukan sekedar fikih ibadah saja. Artinya sanes masalah misalkan niat gitu ya, kemudian jenggot, isbal, bukan hanya itu, bukan tidak penting, tapi muamalah juga adalah bagian dari Islam. Jangan sampai ibadah numutkeun Islam tapi bisnis numutkeun Yahudi. Itu bahaya ya.
karena ketidaktahuan. Atau Umar itu lebih tegas lagi, la yatajir pisukina, janganlah seseorang berdagang pisukina di pasar kami, illa man faqiha aklar riba, sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Ya, tidak boleh. Nah, berarti nu dagang teh zaman ini mah ustad bungkul. Ya. Sebab apa? Aya nama di urang lamun aya ustad dagang, namanya ustad dagang. Nah, ternyata sabalikna. Jadi harus juga peka terhadap hal-hal halal dan haram, khususnya dalam aspek muamalah. Nah, itu sebagai mukadimah. Nah, kita sekarang coba perhatikan gitu ya, apa saja dampak-dampak dari harta haram tersebut. Yang pertama gitu ya, bahwa memakan harta haram, gitu ya, berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullu makanlah mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa yang terdapat di bumi itu halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena gitu ya, setan itu adalah musuh yang nyata, benar-benar ada dan nyata. Nah, kenapa gitu ya, memakan atau mencari harta yang halal lagi baik disandingkan dengan mengikuti langkah setan? Sebab kata Ibnu Qayyim gitu ya, setan itu mempunyai beberapa strategi atau tahapan dalam menggoda manusia. Yang pertama, diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, ini langkah yang pertama. Kalau tidak berhasil, langkah yang kedua, diajak pada amalan yang tidak ada dasarnya, bid'ah. Bid'ah gitu ya, Bu. Nah, itu teh godaan setan. Kenapa? Jadinya tidak mau belajar, ya, tidak mengetahui, tidak terus dicari. Kemudian yang ketiga, diajak pada dosa yang besar. Pada dosa yang besar. Kuat dalam menjauhi dosa besar, maka ada langkah yang keempat, diajak dalam dosa kecil. Dianggapnya sapira. Nah, padahal sedikit demi sedikit lama-lama jadi duit. Nah, jadi bukit ya, Bu. Nah, duit. Kemudian disebutkan dengan perkara mubah, tapi berlebihan. Ternyata berlebihan. Sibuk gitu. Nonton sinetron, wah nepikeun ka jam 12. Subuh kaberangan. Nah, ya Bu. Tunduk. Langkah keenam, disibukkan dalam amalan yang kurang afdol. Padahal ada amalan yang lebih afdal. Timun salat teh mah cekap di bumi pami pamegeun tekang masjid gitu nya. Nah, maka
itulah langkah-langkah setan. Nah, termasuk gitu ya, mendorong manusia untuk mencari harta yang haram. Itu termasuk langkah atau strategi syaitan. Nah, kemudian yang kedua akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh, berat gitunya, berat birit, ku alatan ngadahar harta haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik. Wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud dengan makan yang thayyib di sini adalah makan yang halal, sebagaimana disebutkan Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhuha. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Kenapa dua perintah ini disandingkan? Nah, kata Ibnu Katsir, sebagai isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Jadi dengan memakan makanan halal sebagai energi, semangat dalam melakukan amal soleh. Berarti sebaliknya ya Bu, nalika nuang harta haram, melakukan amal solehnya akan berat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memakan harta haram adalah kebiasaan buruk orang Yahudi. Wataro katsiran minhum, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, yusyari'una fil itsmi, mereka akan bersegera, gancang, gerak cepat terhadap dosa, wal udwan, dan permusuhan, wa aklihimus suhta, dan memakan makanan yang haram, gitu, memakan makanan haram, dan selanjutnya. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rabbaniyun adalah para ulama yang menjadi pelayan, melayani rakyatnya. Ya. Nah, ini ayat yang membicarakan kebiasaan orang Yahudi memakan riba. Fabidzulmin minalladzina hadu haramna alaihim thayyibat. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik. Uhillat lahum bisaddihim an sabilillahi katsira. Dihalalkan bagi mereka, gitu ya. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, wa akhdihimur riba, dan disebabkan mereka memakan riba. Gitu. Luar biasa ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi, namun justru mereka menerjangnya. Nah, kan orang Yahudi itu yusari'una fil ismi wal udwan. Mereka akan semangat dalam melakukan dosa. Semangat melakukan dosa. Namun mereka menerjang dan mereka memakan riba. Dan mereka pun melakukan pengelabuan, tipu daya dalam menerjang riba tersebut. Ya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara yang batil.
Nah, maka siapa yang mengambil riba, bahkan melakukan tipu daya dan akal-akalan supaya riba itu menjadi halal, berarti ia telah diduga mengikuti jejak kaum Yahudi. Nah, jadi nute apik karena harta mah Yahudi. Si Yahudi. Kufrun duna kufrin. Nah, artinya sifatnya menyerupai Yahudi walaupun dia bukan beragama Yahudi. Kemudian yang keempat, badan yang tumbuh dari harta yang haram berhak disentuh api neraka. Ya Ka'bu bin Ujrata. Bubna Ujrata. Wahai Ka'ab bin Ujra, innahu la yarbu lahmun. Sesungguhnya gitu ya, daging gitu ya, nabata min suhtin, yang tumbuh gitu, yang berkembang dari sesuatu yang haram, illa kanatin naru aula bihi, maka berhak gitu ya dibakar dalam api neraka. Enak korupsi Jiwasraya teh seberapa puluh triliun. Aduh, teu kabayang. Jiwasraya. Belum apa itu koperasi tentara teh. Itu ya. Asabri itu luar biasa. Nah, jadi setidaknya ini mengingatkan bahwa daging yang tumbuh karena makanan atau harta yang haram, maka neraka baginya. Kemudian yang kelima, dengan memakan harta haram doa sulit dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang dikisahkan oleh Abu Hurairah dan dicatat oleh Imam Muslim, Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyib, baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minina, memerintahkan kepada kaum mukminin, bima amara bihi al mursalin, sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala, maka Rasulullah SAW membacakan ayat, ya ayyuhar rusul kullu min thayyibat wa'malu sholihat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, jadi sama kaum mukminin juga diperintahkan kepada para, sebagaimana diperintahkan kepada para rasul, utusan Allah, dijamin masuk surga, maksum, tapi urusan makan terus diingatkan, wahai para rasul, kulu min thayyibat. Nah, begitupun kita. Nah, Rasulullah menjelaskan gitu ya, di antara kenapa kita harus memakan harta yang halal. Tsumma dzakara rajulu. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan atau menjelaskan seseorang ya, yutilu safara, yang lama sekali atau perjalanannya gitu ya, sehingga asa aghbara, ya, sampai rambutnya berdebu, aghbaro, rambutnya kusut dan awaknya itu berdebu, sampai kul ya, kuleuh, artinya saking lamanya perjalanan. Ya, artinya caludih, saking lamanya perjalanan. Yamuddu yadaihi ilas sama, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Jika Muhammad Salah badai mengbang, katanya menengadahkan ke langit sambil berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ngadoa, Ibu.
wa mat'amuhu haramun. Ya. Padahal makanannya haram. Wal mabasuhu haramun, dan minumannya haram. Gitu. Malbas mah pakaian. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya bisa terkabul. Ya. Atau sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat yang doanya senantiasa dikabul. Apa rahasianya? Rahasianya adalah selalu menjaga atau mengetahui dari mana datangnya harta itu dan kemana harta itu keluar. Artinya menjaga yang halal. Atau seperti kisah ibunda Imam Al-Bukhari, jangankan memakan yang haram, yang subhat saja, yang diragukan, itu dijauhi. Itu duit naon katanya. Nah, itu dijauhi. Apalagi yang haram. Nah, maka itu ya, hati-hati dengan memakan harta yang haram, doa akan sulit dikabulkan. Padahal ya Bu, kalau melihat laki-laki ini, dia sudah dalam keadaan safar. Itu kan safar itu kan mustajab ya Bu. Jadi kalau berpergian itu disunahkan banyak berdoa karena sedang mustajab. Kemudian dalam keadaan sulit, sempit, terdesak, itu juga mustajab. Kita harus banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga, mengangkat tangan. Walaupun nanti ada perkara yang mana tidak semua doa harus mengangkat tangan. Itu ya. Kemudian juga lelaki ini itu ya, sebelum dia menyebutkan keinginannya, dia memuji Allah terlebih dahulu atau memanggil Allah, ya Rob, ya Rob. Nah, ini juga sudah termasuk adab dalam berdoa. Tapi karena memakan harta yang haram, pakaiannya haram, waragnaku haram, maka bagaimana mungkin doanya bisa terkabul. Nah, itu ya, doanya bisa terkabul. Yang keenam, ya, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina. Idza tabaya'tum bil 'ainah, kata Nabi ya, jika kalian berjual beli dengan cara inah, salah satu transaksi dalam riba. Wa akhadtum adnabal baqari, mengikuti ekor sapi, sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizzar'i, ridho dengan bercocok tanam, sibuk bertani. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Padahal jihad itu fardu ain. Ya. Sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan menguasakan kepada kalian zullan, kehinaan. Ya. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang mana Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini bukan berarti tidak boleh dagang, tidak boleh nyawah, ya, bukan. Tapi jangan sampai dagang kita, nyawah kita itu meninggalkan jihad. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, di antara dampak harta haram itu adalah banyak musibah dan bencana. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina," apabila telah marak perzinahan, war riba,
dan praktek riba fi qaryatin pada suatu negeri faqad ahallu maka sesungguhnya penduduk negeri tersebut sudah menghalalkan bi anfusihim terhadap diri mereka azaballahi untuk diazab atau azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalaulah zina sudah merajalela, riba sudah di mana-mana, maka sejatinya penduduk itu sudah menghalalkan diri, ridho untuk diazab. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, materi kali ini sekali lagi mengingatkan bagi saya pribadi juga ikhwatu iman bahwa harta haram begitu sangat berbahaya. Dan harta halal walaupun sedikit itu sangat-sangat berkah, melahirkan amal soleh gitu ya, semangat gitu ya dalam melakukan amal soleh gitu. Sedangkan harta haram dampak-dampaknya sangat luar biasa. Kecilnya gitu ya, harta haram itu dapat menahan doa kita atau membuat doa kita menjadi tidak terkabul, padahal kita itu manusia yang lemah, yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maharnya mahar yang haram, pasti Allah tidak akan menerima. Maka mahar dalam doa itu mestilah yang halal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rezeki yang halal. Demikian materi Kulsub hari ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.